Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Eskatosintesa. Sekarang episode 2. Untuk episode kali ini saya akan coba membahas mengenai sihir Freemason dan peradaban jin dan Yajuj Majuj. Ini ada kaitannya dan menarik. Tapi balik lagi kita coba review dulu di episode 1 kemarin terkait tentang ilmu Nabi Idris ya. Sebenarnya ilmu makrokosmos mikrokosmos itu yang mana kita coba review dulu sedikit bahwa balik lagi ini sharing ya sifatnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini pemahaman dan pengetahuan yang benar, tapi ini hanya untuk diuji cobakan saja. Dan saya membuat konten ini juga untuk memperpustakai apa yang ada di pikiran saya. Suatu hari nanti sangat mungkin untuk bisa berganti apa yang menjadi bahan pikiran ini. Tapi untuk saat ini bahasan-bahasan inilah yang menurut saya sedang menarik agar saya tidak kehilangan gairah saya dalam belajar. Nah, kita review kemarin mikrokosmos makrokosmos, jadi yang diajarkan oleh hermetisisme ya, terkaitan tentang bahwa sebagaimana di atas begitu juga di bawah, sebagaimana di makrokosmos begitu juga di makrokosmos. Pertama ada wilayah langit ya kan, makrokosmosnya langit, di dalam mikrokosmos diri manusianya itu menjadi ruh, dan ini simbol elemennya angin. Kedua itu ada nafs, kesadaran, atau simbol di dalam makrokosmosnya itu lautan atau elemennya air. Nah ini terkaitan tentang kesadaran atau nafs ini di dimensi kedua, di layer kedua ya. Ini maka dari itu barang siapa yang bisa menyatakan dirinya adalah saya atau aku gitu, bisa mengidentifikasi dirinya, berarti dia itu memiliki nafs. Nah ini yang menarik dari nafs, nanti air itu bisa berubah bentuk dan lain sebagainya mengikuti dari wadahnya dan seterusnya, itu nanti kita bahas. Terus kemudian di layer ketiga itu ada tanah ya, yaitu daratan atau tanah ini ya yang kita kenal sebagai dengan tubuh, jasad atau body. Nah ini bisa kering atau bisa juga subur. Kalau dia menghasilkan hijauan disebutnya hidir, tapi kalau kering lagi tandus itu ada pembahasannya di surat Al-Kahfi, itu jadi Yajuj Majuj namanya. Tapi nanti kita bahas lebih jauh. Tapi ini tanah ini adalah tanah yang subur atau tanah yang kering, tergantung dari kualitas si hujannya tersebut atau airnya. Nah terus kemudian dimensi yang terakhir itu ada mind, pikiran, atau dengan makrokosmosnya itu ada gunung, elemennya itu api, terus kemudian di situ banyak material, besi dan lain sebagainya, dan untuk konstruktif sifatnya, dan ini diwakili oleh mind, pikiran. Pikiran itu bisa nanti ada kaitan juga sama jin. Pikiran itu dia bergejolak, dia punya ambisi, dia inspiring, dan dia konstruktif, dia seperti gunung yang kokoh ya, dia juga seperti pancang, dia konsisten, dia adil, dan seterusnya. Ini menjadi satu simbol dari mikrokosmosnya di dalam diri manusia. Jadi hal ini kemarin kita bahas. Nah kemudian untuk kita memahami peradaban hari ini di dalam esoterisme, jadi ilmu yang ini pendekatannya esoteris, jadi bukan exo. Kalau exo itu kan cangkang ya, jadi exoskeleton, eksoteris, jadi itu pendekatan teoretis yang berdasarkan dari cangkangnya. Nah ini kita melalui konteks yang disebut esoteris, jadi memahaminya itu penuh dengan satu hal yang di dalam, jadi akan banyak muncul alegori dan lain sebagainya, persamaan-persamaan, dan lebih banyak konsep kebatinannya juga. Nah ini yang kadang-kadang orang-orang syariat nggak terbiasa dengan ini. Saya nggak menghakimi siapapun, tapi
ada pihak yang terbiasa, ada yang tidak terbiasa. Tapi ini ilmu yang menurut saya sangat dibutuhkan untuk di era hari ini ya, di eranya Ya'juj dan Ma'juj. Kalau menurut pemahaman dari Syekh Imran Hussein dan Alexander Dugin sebagai Western Civilization dan peradaban modern hari ini, itu memang itu adalah representasi dari peradaban Ya'juj dan Ma'juj. Nah, saya mau coba melakukan pendekatan bagaimana cara memahaminya di dalam konteks terkaitan antara sihir, terus kemudian dengan organisasi rahasia ini, Freemason, atau ini kan tarekat kebatinan yang sebetulnya sudah lama sekali ya, dahulu, yang memang ada kaitannya dengan para ahli-ahli. Terus kemudian juga bagaimana nanti bentuk pembangunan dari peradabannya dan nilai-nilai apa, aksiomanya nanti apa yang dibawa gitu kan, nanti ontologinya bagaimana awal mula mereka ada, dan juga nanti epistem apa yang akan digunakan oleh mereka. Terus kemudian juga saya akan mengaitkannya dengan bagaimana mereka mengkonstruksi peradaban Ya'juj Ma'juj ini dengan dibantu oleh jinnya. Nah, oke, kita mulai dengan sihir. Sihir ini secara primordial kita harus mengenal dulu juga secara sejarahnya ya. Siapa sih orang pertama atau makhluk pertama yang dikenalkan itu menggunakan sihir. Jadi makhluk yang pertama kali memperkenalkan kita sihir itu, kalau kita kembali lagi, karena saya sangat tertarik dengan dengan kitab, khususnya Al-Quran, karena saya Muslim. Jadi referensi saya itu akan banyak dari Al-Quran dan mungkin kitab-kitab Abrahamik yang lainnya. Jadi sihir itu diperkenalkan di dalam Al-Quran itu pertama kali itu pelakunya siapa sih? Nah, dan definisinya itu bagaimana secara singkatnya sihir. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu ada kisah mengenai kedua malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan kepada ya orang ya makhluk di Babilonia gitu, yang kemudian disalahgunakan, katakanlah seperti itu, kemampuan dan keahlian ini. Dan definisi dari keahliannya itu dikatakan begini, dan apa yang dapat memisahkan dari zauj atau pasangannya gitu. Jadi ini pada dasarnya itu sihir itu sebuah konsep. Ini yang kadang-kadang orang langsung mengira bahwa sihir itu satu hal yang sifatnya simsalabim, metafisik gitu kan, energi dan lain sebagainya macamnya. Enggak, sihir itu awalnya itu adalah berupa konsep. Konsep apa? Yang memisahkan sesuatu atau menceraikan sesuatu. Dalam Al-Quran itu kata zauj itu tidak hanya untuk pasangan suami istri, jadi bukan santet dan lain sebagainya macamnya, hanya perihal itu, bukan. Tapi zauj itu pasangan, artinya keseimbangan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan di dalam Al-Quran itu, dan kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, ini gimana caranya dia memisahkan pasangan-pasangan tersebut? Mungkin dalam bahasa kimianya itu kita punya konfiguran. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana satu konfiguran itu bisa dipecah terus kemudian direkayasa kembali. Nah, ini yang disebut dalam dunia alkemi itu ada yang namanya istilah philosopher's stone. Jadi bagaimana stone itu batu ya, untuk dia penataan ulang lagi berdasarkan filosofinya. Nah, itu jadi penataan ulang pemahaman terkait tentang, misalkan kalau konteksnya perceraian misalnya, contoh misalkan perceraian antara si suami istri, ini bisa jadi perceraiannya itu karena ada penataan filosofi yang berbeda juga. Misalkan yang satunya bertauhid, yang satunya lagi dia penganut kapitalisme misalnya gitu, dia menteoskan yang namanya materi, misalnya dia menjadikan materi itu sebagai penyekutuan dari Tuhan. Ini juga ada satu bentuk yang terjadi perceraiannya itu karena itu. Jadi nggak akan masuk antara yang bertauhid dengan yang menjadikan sesuatu yang lain selain Tuhan. Nah, ini jadi cara
cara kerja sihir itu menceraikan sesuatu itu dibedain konsepnya, jadi nggak punya konsep yang sama, jadi dibedain, pecah dia. Penawarannya berupa konseptual. Yang ini pertama, pemahaman tentang sihir. Dan konseptual tuh banyak sekali. Nanti kita bicara tentang kimia, kita ada H2O, oh itu terdiri dari 2 hidrogen dan oksigen. Itu nanti penguraiannya atau penceraiannya gimana, nanti disatukan lagi. Jadi nanti terkait teknologi dan sihir itu ada pendekatannya sebenarnya. Hanya saja tadi kita dibatasi oleh terminologi dan pemahaman yang sudah terlalu mengakar, sehingga kita tidak mencari akar konsep tersebut. Nah, pihak pertama yang melakukan sihir itu sebenarnya dicontohkan di dalam Al-Quran itu terkait tentang Adam dan Hawa. Jadi iblis lah sebenarnya pihak yang pertama kali menggunakan sihir, karena dia berusaha untuk menceraikan Adam dan Hawa ini. Tapi menceraikannya ini bukan perceraian antara Adam dan Hawanya. Jadi perceraian yang dilakukan itu menceraikan Adam itu dari surga, itu untuk sama-sama dijatuhkan. Adam dan Hawa ini dijatuhkan ke bumi, diceraikan. Jadi secara konsepnya ini adalah ada perbedaan antara pemahaman terkait tentang Adam dan Hawa yang ada di Quran mungkin dengan di kitab yang lain. Dan di Quran perbedaannya ini adalah jadi Adam tuh bukan makan buah pengetahuan, tapi pada dasarnya Adam itu memang sudah berpengetahuan. Apa buktinya bahwa Adam itu menerima kalimat dari Tuhannya atau pengajaran tentang suatu larangan, ya kan? La ta'rubah hazihi sajarah, gitu. Jangan mendekati sejarah ini gitu. Sebutnya sejaratun khuldi, sejarah keabadian kalian, atau pohon keabadian. Tapi itu dari kata yang sama ya, sajaratun itu keabadian. Siapa sih yang ingin abadi dari dulu itu? Makanya tawaran diskusinya dari iblis itu ke mereka itu kayak sesungguhnya saya tuh penasehat kamu. Jadi iblis tuh melakukan pendekatan kepada Adam terkaitan tentang seorang yang dirasa lebih punya knowledge daripada Adam karena lebih tua kan. Terus kemudian iblis ini berusaha menasehati, dan saya juga nggak tahu apakah Adam ini bisa memahami bahwa dia itu musuh yang nyata tersebut atau dia berhasil gitu kan membuat Adam punya konsep berpikir bahwa dia adalah orang yang dipercaya. Nah ini kazab nih, kebohongan. Ini yang dilakukan oleh iblis. Pertama ke Adam, kazab, kebohongan. Nah di sini pada akhirnya kan penawarannya adalah kamu akan menjadi seperti malaikat dan abadi gitu. Jadi 2 konteks ini. Dan ini yang terjadi pada manusia sebenarnya hari ini, antara mereka itu ingin merasa paling benar dan paling baik, paling lurus, kayak ini seperti malaikat, dan mereka itu ditawarkan keabadian gitu, sesuatu yang sifatnya nggak ada kematian dan lain sebagainya macamnya. Kok mirip ya sama yang sedang mau dicapai oleh Illuminati hari ini atau Zionisme, dan juga ya orang-orang yang sudah mulai tidak berpikir terkaitan tentang akhirat atau dunia setelah kematian seperti itu. Ini pertama yang ditawarkan adalah itu. Nah terkait sihirnya apa? Ya tadi konsep. Jadi konsepnya mau menceraikan Adam dari surga, karena surga itu kan di situ tidak ada hawa ya, maksudnya tidak ada nafsunya tuh, nafsu mutmainah di sana, adanya ketenangan. Jadi kalau udah mulai ada ambisi atau nafsu yang di bawah, amaroh, atau ya di situ ada greedy, misalkan serakah, ada lust dan lain sebagainya. Akhirnya ya Adam dan Hawa itu mendekati konsep itulah, khuldi itu, mendekati konsep tersebut. Nah memang yang beberapa hal yang menarik ini di dalam sihir yang pertama ini, orang mengira banyak yang mengira bahwa ini terkaitan bahwa mereka menjadi telanjang bulat, Adam dan Hawa ini, terus kan menutupi dengan dedaunan surga. Berarti ini aktivitas yang istilahnya berketurunan dan lain sebagainya macamnya.
terkait zauja itu atau suami istri dan pasangan, Adam dan Hawa itu memang sudah pasangan dari awal, sehingga itu bukan praktik itu yang sebetulnya menjadi perkara. Tapi di sini adalah kata iblis sendiri itu, menurut Profesor Menachem Ali, kata iblis itu sendiri itu artinya kan dalam konteks kalimatnya itu libas ya, artinya pakaian. Jadi iblis ini dengan pakaian itu satu akar kata. Jadi ketika mereka menanggalkan pakaian mereka, artinya Adam dan Hawa ini, nanti kalau kalian temukan ayat lain di Al-Quran, jadi dengan metodologi Seimron ini luar biasa menarik. Seimron itu dan Maulana Fadhur Rahman Al-Ansori itu bilang namanya system of meaning. Jadi di Al-Quran itu ada kata bahwa ada ayat mengenai bahwa sesungguhnya kalian itu pakaian satu sama lain, ya kan? Guna libasun, ya kan, saling berpakaian antara si laki-laki dan perempuan ini. Jadi pada dasarnya mereka itu sebenarnya adalah pakaian satu sama lain. Jadi jangan sampai kalian itu tercerai. Nanti yang dikhawatirkan adalah kalian saling membuka aib satu sama lain, dan itu bukan karakter surgawi sebetulnya. Ketika kalian nanti cara nutupin aibnya pakai dedaunan surga, mungkin zaman sekarang itu banyak ya, ketika aibnya dibongkar lalalala ditutup sama dedaunan surga dan lain sebagainya. Dedaunan surga tuh itu juga metafor yang menarik tuh, dedaunan surga, ya kan, ditutup pakai A, B, C, D gitu untuk melihat aibnya. Ya inilah yang artinya kenapa dari awal tuh pasangan tuh jangan sampai diceraikan. Kalaupun terjadinya perceraian, itu ya perceraian dengan hasan gitu, dan baik. Nah, akhirnya turunlah kualitas mereka itu ke bawah, ke bumi. Jadi bukan lagi menjadi makhluk langit, karena ya terjebak tadi dengan narasinya iblis. Dan iblis ini kan karena minal jin, dia melihat Adam dari satu tempat, tapi Adam tidak melihat dia. Tadi elemennya, begitu kita tahu dia nar, api elemennya, terus kemudian dia bentuknya seperti apa, dia dan Adam tuh enggak ini. Jadi gimana cara iblis menyampaikannya, konsep di dalam ini, di dalam was-was, yuwaswisufi. Jadi konsep di dalam kepalanya Adam itu, bisikannya itu, dan Adam mengenal ini sebagai, oh ini yang dimaksud dengan musuh utama kan. Berdoalah, Rabbana zolamna anfusana, nah, Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri gitu, ampunan, dapat taubat, nanti kembali lagi ke langit kalau seandainya taubatnya itu diterima, suasananya mutmainah lagi. Nah, itu sihir pertama yang dilakukan oleh iblis. Jadi konsep, dan nanti terkaitannya konsepnya apa, yang mengguncang jiwa. Makanya ini orang jangan main-main dengan jiwa. Nah, ketika kita pahami bahwa sebetulnya diri kita tuh yang mana, ya jiwa ini, diri kita itu jiwa, nafs kita itu nafs itu, dan nafs itu alat tukar utama sebetulnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, karena jiwa bisa diserahkan kepada yang lainnya juga, kepada iblis, bisa diserahkan kepada iblis, kepada jin-jin yang lain bisa diserahkan jiwa itu. Namanya musyrik, namanya. Kalau ada juga konsepnya gimana cara menyerahkan jiwa, ya transaksional. Makanya kita bicara alat tukar itu transaksional. Makanya berjihadlah dengan jiwa dan harta, yaitu alat tukar semua itu sebenarnya. Maka dari itu, kalau dan ini nanti kaitannya dengan energi itu, bagaimana caranya mentransaksikannya, bagaimana caranya nanti nanti apa ya, gimana terjadi pertukarannya itu, terus kemudian kok bisa seseorang itu jadi memiliki pengetahuan tentang ini, terus kemudian pengamalan tentang ini, yaitu itu bagian dari prosesnya. Nanti kita bicara tentang Freemason, konsepnya begitu. Dan sihir ini menarik ya, karena ini tuh chaos namanya, itu dia merusak tatanan, order. Jadi kalau kita masuk lagi ke terminologi yang lain, khalifah itu ya orang yang nanti mengatur tatanan, dia mengatur order. Sedangkan iblis ini agent of chaos. Jadi kalau kita punya terminologi kata agama di dalam
Di bahasa Indonesia agama itu artinya A-nya itu tidak, gamanya itu kekacauan. Jadi tidak kacau atau tidak chaos atau anti terhadap iblis. Agama itu fungsinya seperti itu. Atau kalau dalam terminologi lain misalnya religion itu, kata legion itu artinya adalah ikatan. Re itu kembali mengikat. Makanya orang-orang tradisi budaya ketika kembali mengikat, budaya paling primordial atau tradisi paling primordial itu apa? Tauhid. Kembali mengikat kepada Tuhan itu dengan agama. Jadi kalau ditanya agama satanis ada nggak, yang itu aja udah nggak nyambung, secara etimologinya aja udah nggak ketemu. Agama itu tidak kacau, sedangkan satan itu atau setan itu agen kekacauan. Jadi nggak ada agama satanis itu. Semua agama itu berusaha untuk ngeling kembali ke Tuhan. Nah, kemudian sejarah berjalan. Oke. Kalaulah katakan jika kalian kita bermain memposisikan diri ya, misalnya kalian itu adalah seorang yang mau merusak tatanan lah, katakanlah gitu, diniatkan lah merusak tatanan, katakanlah gitu, atau justru memang pekerjaannya itu merusak tatanan kayak gitu. Karena itu nanti lihat surat Al-Isra, itu ada perintah Allah kepada iblis di dalam merusak tatanan itu ada. Terus kemudian juga di surat Maryam ada itu bahwa dan kami utus setan-setan jadi untuk mengganggu manusia itu ada. Jadi nah ini bagaimana caranya merekonstruksi tatanan sebagaimana yang dimau oleh iblis. Nah ini yang sebenarnya menjadi achievement terakhirnya iblis itu, terkait pernyataannya bahwa dan kami akan sesatkan seluruh dari mereka, dari keturunan Adam dan lain sebagainya. Dan ini menarik karena merusak tatanan itu harapannya kan global ya. Jadi perusak tatanan tuh ada yang skalanya lokal, ada yang global. Sekarang kita sama-sama pahami bahwa skalanya global melalui banyak aspek ya, kayak mulai dari ekonomi misalnya. Gimana caranya sihir tentang uang, konsepnya gimana sihir tentang ekonomi gitu. Ada nama alatnya yang disebut riba. Makanya di Al-Baqarah hampir ayat terakhir itu Allah memerangi orang-orang yang bertahan dengan konsep riba, karena riba itu nanti ada kaitannya sama sihir. Bagaimana enggak kamu bawa rupiah di Indonesia begitu lintas, yang lain itu udah nggak diakuin lagi, harus ganti karena nanti medan sihirnya beda. Kalau yang ini diakui, kalau di sana tidak diakui, jadi ada keterbatasan. Dan alat tukarnya juga sebatas di dunia kan, dan itu juga konsepnya harus disandarkan kepada sesuatu ya, surat hutang lah misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan menjadi ini. Nah, disandarkannya sebetulnya kepada iblis, ujung-ujungnya kepada iblis tuh sebagai pihak yang ibaratnya mampu mengabulkan apa yang kamu inginkan misalnya gitu. Nah, itu konteks kapitalisme di situ. Makanya eksploitasi di wilayah industrial semuanya itu pakai greedy ya, pakai keserakahan. Jadi memang niatnya atau dari nafsnya itu yang dimunculkan energinya bukan terkaitan tatanan atau rahmah, enggak, tapi greedy. Nanti saya kalau udah kaya bantu orang. Ya banyak argumentasinya terkait tentang ini. Dan kita hari ini punya banyak contoh ya terkait bagaimana greedy, lust juga, hawa nafsu itu banyak. Nah, bagaimana konsep dari cara memahami apa yang harus dirubah dulu ya. Jadi kalau kita memahami dari Syekh Imran dan Alexander Dugin kan, apa ya, kenyataan apa yang harus dirubah dulu agar bisa menggaung atau bisa menggema secara kolektif ya gitu. Kalau berdasarkan bukunya Syekh Imran ya terkait Quran dan waktu ya, jadi memang hal pertama yang perlu digeser adalah realitas tentang ruang dan waktu sebetulnya, sebelum realitas terkait ekonomi lah, sosial, gender apa segala macam. Realitas ruang dan waktu dulu. Realitas ruang dan waktu ini cara menyihirnya, cara menggesernya apa. Jadi basis
basis pertama yang diangkat dari Renaissance itu memang memerangi tradisi keagamaan sebetulnya. Jadi memerangi hal-hal yang sifatnya mistisisme juga, memerangi hal-hal yang sifatnya keagamaan juga pada saat itu. Memang pada saat itu juga gereja itu sangat tidak adil terhadap cendekiawan juga. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk merevolusi menjadi agama materialisme. Nah, caranya adalah ya akhirnya para saintis ini juga mendapat inspire gitu, menggeser ruang dan waktu. Dan menggeser ruang dan waktunya gimana? Ya tidak perlu kamu yang mengalami. Taruhlah kredibilitas dan otoritas itu kepada pihak-pihak ilmuwan ini. Terus kemudian mereka melakukan suatu pengalaman, terus kemudian mereka bernarasi, dan pengalaman mereka ini akan diterima sebagai kebenaran oleh umat manusia, karena bisa dibuktikan secara nyata, misalnya secara material gitu, bisa dibuktikan secara material. Inilah yang terkuat dari semuanya, yaitu adalah kesadaran di bawah, kesadaran di alam dunia ini terkait tentang pertukaran materi. Bagaimana caranya tadi, bagaimana memecah dan menyatukan lagi. Philosopher's Stone, pakai Philosopher's Stone, memecah dan menyatukan lagi jadi modification. Makanya kita kenal banyak sektor fasad ya, kezaliman. Akhirnya ketika mereka sudah dibakar oleh hawa nafsu mereka itu akan punya argumentasi bahwa ini semua kemajuan ini kan akibat dari kami, walaupun di belakang itu banyak kerusakan ya, kerusakan kejiwaan, spiritual, kerusakan alam, kerusakan dan lain sebagainya. Itu mereka argumentasinya enggak, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Itu ada di Al-Baqarah awal-awal, konteksnya seperti itu. Dan karena tadi mereka bersekutu dengan api, bersekutu dengan jin gitu kan, dan Ya'juj Ma'juj itu kan human being ya, manusia. Jadi ada manusia sebagai implementasi dari fasadnya dengan konsep dari jin. Nah ini bersatu, terkaitan tentang untuk menembus langit. Makanya di surat Ar-Rahman itu dikatakan ya coba capai, kalau misalkan kamu sanggup gitu nembus langit itu. Terus kemudian makanya diketuk berkali-kali, kalau kata Syekh Imran itu kan sebelah hantaman ya, fabi ai ala iropikuma gitu, tukaziban gitu. Apa yang maka nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan, dan kalian itu merujuk kepada ya masyarul jinni wal insi kan. Nah, manusia dan jadi dalam konteks dan teori akhir zaman secara eskaton, kita itu berada pada era di mana sekarang itu ada sihir yang nyata di tengah-tengah kita, ya kan, yang nanti akan menggadaikan seluruh jiwa kita, ya kan. Itu benar-benar terjadi, dan kita kesulitan setiap harinya berhadapan dengan itu, dengan sihir-sihir ini. Semua penawarannya itu adalah tentang masa depan yang cerah. Terus kemudian akan muncul Fazar Kazib yang kita kenal sebagai ini kan Lucifer tuh, ya sebagai apa, One Piece. Luffy muncul Luffy nanti Nika ya kan, pembebas dari segalanya, termasuk dari aturan-aturan yang Tuhan buat, yang Tuhan telah turunkan kitab, bebas dari segalanya. Tapi semuanya itu akan berakhir jika memang Nabi Isa itu turun. Nabi Isa kan turunnya kan subuh ya, bukan zuhur, bukan asar, subuh, karena Nabi Isa itu sendiri adalah simbol dari matahari itu sendiri. Makanya kalian kalau lihat Nabi Isa itu belakangnya ada gambar matahari, itu bukan percampuran antar pagan dan itu bukan, tapi memang secara konsep Nabi Isa itu sang matahari itu sendiri. Kalau Nabi Muhammad kan Al-Qomar, beliau kan simbol dari bulan. Beda cahaya bulan sama matahari, beda. Kalau cahaya matahari itu dia langsung memisahkan antara
hak dan batil, furqan, ada furqan. Kalau cahaya bulan itu dia memberi petunjuk di gelap malam, makanya konteksnya tuh lebih dingin, lebih lebih ini, lebih apa, lebih sejuk, lebih lebih ini, lebih secara kebatinan, lebih kalau Nabi Isa udah muncul udah repot. Nah, kira-kira itu beberapa bagaimana konsep menyambungkannya. Teman-teman saya yakin punya pemikiran yang lebih jernih dan lebih lebih baik mungkin terkait terkait bagaimana cara melingkan tatanan hari ini yang sudah sangat kacau dan memang membutuhkan apa namanya untuk banjir besar seperti ini. Atau tapi intinya adalah targetnya itu kan adalah bagaimana caranya agar azab itu bisa ditimpakan secara massal. Nah, ini ada konstruksinya juga gimana caranya azab tuh ditimpakan secara massal. Kalau di surat Al-Isra itu dikatakan, dan apabila kami mau mengazab suatu kota, Korea itu akan kami perintahkan kepada orang-orang yang berkuasa di antara mereka dan orang-orang kaya. Jadi oligarkinya sama penguasanya itu diuji dulu, dan masyarakatnya ini kan nggak diuji, nggak ditanyain satu-satu, tapi kan sekarang udah ada alat namanya demokrasi. Jadi keputusannya udah diwakilin oleh penguasa ini. Jadi mau nggak syirik, mau jeder satu dunia begitu. Jadi kalau nggak percaya, misalkan saya mau ngerasain akibat itu sendiri deh gitu ya, kalau mau ngerasain akibat sendiri tinggal tinggal teriak aja gitu, menghujat-hujat Tuhan dan lain sebagainya, itu bisa sih itu mungkin, tapi jangan sampai gitu juga sih gitu kan. Kalau udah sampai menghujat Tuhan langsung repot. Biasanya kan kalau yang ini kan, yang penyihir-penyihir ini kan menghujatnya nggak langsung ke Tuhan, ke nabinya dulu. Makanya kan sama Western kan Yesus tuh dibully mulu. Terus kemudian kalau Nabi Muhammad kan di Islam lebih apa namanya, wah sulit ya untuk punya apa namanya keberanian untuk menghujat. Itu masih relatif lebih ini, lebih sakral gitu. Tapi kalau dari itu kan peradaban Yajuj Majuj yang akhirnya muncul di Western Modern Civilization ini, dia mau mendikte seluruh dunia dengan konsepnya mereka ya kan, di counter akhirnya. Siapa yang mengcounter? Yang mengcounter itu pertama kali yang mengcounter itu ketika Soviet runtuh. Ketika Soviet runtuh itu negara pertama yang kembali kepada akar tradisi itu adalah Ortodoks ya, Nasrani itu di Rusia. Makanya hari ini tuh ada, kalau diceritakan di surat Al-Kahfi itu ada kemiripan antara apa yang dilakukan oleh Rusia ini ya kan. Pertama kalau di surat Al-Kahfi kan dia punya keterlibatan di Laut Hitam, terus kemudian dia punya keterlibatan di timur ya kan, di wilayah yang dia nggak mendikte peradaban, terus kemudian dia akan head to head oleh Gog Magog. Jadi di sini kita ngelihatnya bahwa perang antara kubu unipolarisme ini yang dibawakan oleh Barat dengan konsep multipolar yang dibawakan oleh Rusia dan sekutu ya. Di situ ada China, ada Iran, di BRICS juga kan ada ekonominya pakai BRICS dan lain sebagainya. Ini akan menjadi penahan ini. Kalau dalam bahasa di ortodoksnya disebutnya ketehon, nah itu penahan. Kalau di kita nyebutnya kan Zulkarnain itu ya bangun tembok, penahan juga sama kalau di Muslim. Jadi ini lagi ditahan dulu, walaupun nanti akan terjadi perang besar atau yang disebut dengan Armageddon atau Al-Mahamah Kubro ini antara kedua wilayah ini, dan kemenangan itu akan ada di pihaknya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ya kan. Dan kami akan jadikan, di surat Al-Imran itu, dan kami akan jadikan orang-orang yang mengikutimu Isa gitu kan di atas dari segala yang lainnya. Jadi ini ada kemenangan yang akan diraih oleh para pengikutnya Nabi Isa, disupport juga oleh para pengikutnya Nabi Muhammad sebagai intelijen mistis. Rata-rata kayak Khidir tuh, para pengikutnya Nabi Muhammad tuh punya kelebihan di menggunakan konsep bulan.
Kalau para pengikutnya Nabi Isa lebih kelihatan secara fisiknya, dia punya teknologi yang mapan, dia punya dan lain sebagainya, dia lebih ke sana. Nah, itu kira-kira untuk episode kali ini menarik terkait sihir. Jadi dunia dari langit dan bumi itu dulu pernah kami satukan. Kalau berdasarkan di Al-Quran seperti itu, terus kemudian kami pisahkan. Dan kami pisahkan tuh ya secara konsep tuh orang nggak nyambung antara langit sama bumi. Ada orang yang kafir, yang terlalu keduniaan, ada orang juga yang musyrik gitu, yang dia nggak ke jalan yang lurus tapi dia disesatkan ya. Jadi iblis tuh di segala wilayah tuh hadir, di wilayah materi dia hadir, di wilayah mistis dia hadir gitu sebagai pembisik-pembisik untuk ini. Terus kemudian kita bicara tentang sihir tuh yang menarik juga, ini mungkin terakhir ya sebelum ditutup, tentang Samiri. Ini ada konsep. Jadi Samiri itu pas ditanya sama Nabi Musa, kok bisa kamu tuh ini apa itu menyesatkan mereka? Wah, ini terus dikasih tahu ini surat Toha, dikasih tahu metodologinya gimana. Metodologinya gampang, saya ngikutin jejak kamu Musa, itu jejak kamu, lelampah kamu itu, kerasulan itu saya ikutin, atau saya pakailah pakaian kamu atau apa, semuanya gitu. Intinya sesuatu hal yang membuat mereka tergambar bahwa apa yang saya katakan itu seperti apa yang kamu katakan. Loh, kok mirip ya sama ulama-ulama palsu hari ini gitu kan. Terus kemudian ya dibangunlah sapi itu ya kan. Jadi nanti kita dalam semiotikanya juga menarik nih Quran. Beda antara sapi, domba, itu beda. Kalau sapi ini gambarannya adalah pemuka, sebenarnya pemuka agama yang kalau di surat Al-Baqarah itu dikatakan warnanya cuma satu. Jadi dia intoleransi, dia nggak ada warna yang lain, tidak dipakai membajak. Jadi dia tuh nggak kelihatan kerja, tapi menarik orang yang melihatnya. Jadi orang tuh ngelihat dia tuh asik gitu, menarik, punya ketertarikan, nggak pernah dipakai membajak gitu. Dengan disuruh sembelih sama Nabi Musa kan istilahnya, atau enggak sapi emas. Jadi dia kok ulama kok tapi bergelimang emas, itu juga satu konsep yang wah, ini sapi yang dimaksud ini. Terus kemudian domba-domba yang tersesat juga kan para pengikutnya ya kan, kalau kata Syaitan ya di Quran, kami akan iris telinga-telinga mereka, artinya mereka itu akan jadi pengikut buta. Dan kalau perintahnya Nabi Musa kan itu sembelih itu ininya si sapi itu, nanti kalau udah disembelih baru kebenaran tuh akan kelihatan gitu. Semua hasil kerjanya yang kacau tuh akan kelihatan, fitnah-fitnah tuh akan kebongkar. Nah, itu sebetulnya juga konsep sihirnya Samiri tuh begitu. Dia akan mengkonsepsi, bahkan dibilang Samiri itu kayak Dajjal. Iya, karena kazab, tukang bohong. Kebohongan itu, memutar narasi itu ya bagian dari menyihir realitas. Jadi yang disihir tuh sama realitas tuh bukan realitas materi dulu, nafs dulu, jiwa dulu. Bagaimana konsep jiwanya dia akan berikrar kepada siapa, nanti akan muncul pengetahuan itu dari ikrarnya dia. Sesungguhnya penolong-penolongnya orang musyrik, orang kafir itu adalah setan, dan penolong-penolongnya orang beriman itu adalah Jibril, Mikail, Allah langsung dan sebagainya. Jadi ada juga dia dapat pertolongan tapi dari setan, inspirasinya. Itulah yang terjadi. Makanya nanti kalau setan ujung-ujungnya fasad begitu di hari akhir. Oh, saya kan, kata iblis, loh saya kan cuma ini, berlepas diri dari mereka, ternyata mereka lebih ahli dari saya. Gitulah ya. Itu untuk episode kedua. Nanti mangga ini ngalor hidup segala macam di ini aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.